Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Ekologi Administrasi Negara dari kelas 4A reguler siang STIA Satya Negara Palembang dengan saya sendiri Viga Luanda Adelia dengan NIM 1911178 dan ada 6 anggota lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Indonesia. Pertama, pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja, contohnya seperti ibu rumah tangga, mahasiswa perguruan tinggi, siswa sekolah SMP, SMA, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak atau belum membutuhkan pekerjaan. Setengah pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal, kurang dari 35 jam satu minggu. Setengah pengangguran dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, setengah penganggur terpaksa, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan lain. Dan yang kedua, setengah penganggur sukarela, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Misalnya tenaga ahli yang gajinya sangat besar. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Pemerintah mempunyai peran penting dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah ketenaga kerjaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Menyusun dan memonitor pelaksanaan peraturan ketenaga kerjaan pemerintah melalui Departemen Tenaga dan lembaga-lembaga terkait lainnya mengeluarkan undang-undang, keputusan, dan regulasi-regulasi lainnya untuk mengatur ketenaga kerjaan di Indonesia. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Untuk meningkatkan kualitas dari produktivitas tenaga kerja, pemerintah memberikan program-program pendidikan dan pelatihan seperti sebagai berikut. Yang pertama, mendirikan dan mengembangkan sekolah-sekolah kejuruan yang mendukung dunia kerja. Yang kedua, menyelenggarakan pelatihan untuk mencari kerja. Yang ketiga, menyelenggarakan pelatihan manajemen di daerah. Yang keempat, menyelenggarakan pelatihan pemagangan. Dan yang kelima, meningkatkan prasarana pelatihan untuk pencari kerja dan pegawai pengawas ketenagakerjaan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dibacakan dan dilanjuti oleh saudara Dedek Suwandi. Kepada saudara Dedek, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dedek Suwandi, mahasiswa STIA Satya Negara. Di sini saya ingin menambahkan jawaban dari saudari Viga tentang peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Indonesia. Kedua, sebagai solusi pengangguran, berbagai strategi dan kebijakan dapat ditempuh. Untuk itu diperlukan kebijakan, yaitu 1. Pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan, dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada usaha kecil dan menengah (UMKM) berupa bimbingan teknis dan manajemen, bantuan modal lunak jangka panjang, perluasan pasar, serta memberikan fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara mandiri dan andal bersaing di bidangnya. Mendorong terwujudnya kelompok usaha bersama dan lingkungan usaha yang menunjang dan mendorong terwujudnya pengusaha kecil dan menengah yang mampu mengembangkan usahanya, menguasai teknologi dan informasi pasar, dan peningkatan pola kemitraan UMKM dengan BUMN, BUMD, BUMS, dan pihak lainnya. 2. Segera melakukan pembenahan, pembangunan, dan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya daerah yang tertinggal dan terpencil, sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para pengangguran di berbagai jenis maupun tingkatan. Harapan akan berkembang potensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia. 3. Segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan pengangguran, seperti PD Jamsostek. Dengan membangun lembaga ini, setiap pengangguran di Indonesia akan terdata dengan baik dan mendapat perhatian khusus secara teknis dan terperinci. 4. Segera menyederhanakan perizinan dan peningkatan keamanan karena terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Hal ini perlu dibahas
dan disederhanakan sehingga berangsang pertumbuhan iklim investasi yang kondusif untuk menciptakan lapangan kerja. 5. Mengembangkan sektor pariwisata dan kebudayaan Indonesia, khususnya daerah-daerah yang belum tergali potensinya, dengan melakukan promosi-promosi ke berbagai negara untuk menarik para wisatawan asing, mengundang para investor untuk ikut berpartisipasi dalam membangun dan mengembangkan kepariwisataan dan kebudayaan yang nantinya akan banyak menyerap tenaga kerja daerah setempat. 6. Melakukan program sinergis antara BUMN dan BUMS yang memiliki keterkaitan usaha atau hasil produksi akan saling mengisi kebutuhan. Dengan sinergi tersebut, maka kegiatan proses produksi akan menjadi lebih efisien dan murah karena pengadaan bahan baku bisa dilakukan secara bersama-sama. Contoh, PT Krakatau Steel dapat bersinergi dengan PT PAL Indonesia untuk memasok kebutuhan bahan baku berupa pelat baja. 7. Dengan memperlambat laju pertumbuhan penduduk, meminimalisir pernikahan pada usia dini yang diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan sisi angkatan kerja baru, atau melancarkan sistem migrasi dengan mengalokasikan penduduk padat ke daerah yang jarang penduduknya dengan difasilitator sektor pertanian, perkebunan, atau peternakan oleh pemerintah. 8. Menyeleksi tenaga kerja Indonesia yang akan dikirim ke luar negeri. Perlu selektif secara ketat terhadap pengiriman TKI ke luar negeri. Sebaiknya diupayakan tenaga-tenaga terampil. Hal ini dapat dilakukan dan diprakarsai oleh pemerintah pusat dan daerah. 9. Segera harus disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional atau Sikdisnas. Sistem pendidikan dan kurikulum sangat menentukan kualitas pendidikan yang berorientasi kompetensi, karena sebagian besar para pengangguran adalah para lulusan perguruan tinggi yang tidak siap menghadapi dunia kerja. 10. Segera mengembangkan potensi kelautan dan pertanian, karena Indonesia mempunyai letak geografis yang strategis yang sebagian besar berupa laut dan pulau-pulau yang sangat potensial sebagai negara maritim dan agraris. Potensi kelautan dan pertanian Indonesia perlu dikelola secara baik dan profesional supaya dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif. Kesimpulannya, pengangguran adalah problem yang terus menumpuk, bertambah dari tahun ke tahun. Persoalan pengangguran bukan sekedar bertumpu pada makin menyempitnya dunia kerja, tetapi juga rendahnya kualitas SDM, sumber daya manusia yang kita punya. Beberapa masalah lain yang juga berpengaruh terhadap ketenagakerjaan adalah masih rendahnya arus masuk modal asing, perilaku proteksionis sejumlah negara maju dalam strategi dan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pengangguran, menerima ekspor komoditi. Beberapa masalah lain yang juga berpengaruh terhadap pengangguran yaitu ketenagakerjaan adalah masih rendahnya arus masuk modal asing atau investasi, stabilitas keamanan, perilaku proteksionis, travel warning sejumlah negara barat terhadap Indonesia, perubahan iklim yang menyebabkan pemanasan global yang menjadikan krisis pangan di dunia, harga minyak dunia naik, pasar global, dan berbagai perilaku birokrasi yang kurang kondusif dan cenderung mempersulit bagi pengembangan usaha, serta tekanan kenaikan upah buruh di tengah dunia usaha yang masih lesu. Di samping masalah-masalah tersebut di atas, faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan karyawan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas politik juga sangat berpengaruh terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Semua permasalahan di atas tampaknya sudah dipahami oleh pembuat kebijakan. Namun hal yang tampaknya kurang dipahami adalah bahwa masalah ketenagakerjaan atau pengangguran bersifat multidimensi, sehingga juga memerlukan cara pemecahan yang multidimensi pula. Pemerintah harus bisa mengeluarkan kebijakan yang bisa terciptanya lapangan pekerjaan serta menjalankan kebijakan yang konsisten tersebut dengan sungguh-sungguh sampai terlihat hasil yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deria Mawarni, NIM 1916167 dari kelompok 3. Saya ingin memperjelaskan tentang apa itu manfaat ekologi administrasi dalam upaya mengatasi pengangguran di Indonesia. Ekologi administrasi terdiri 2
epistemologi, yaitu ekologi dan administrasi. Kedua, terminologi ini dapat ditelusuri dari berbagai sudut. Setiap sudut pandang tersebut memberikan pengertian yang berbeda. Hal ini disebutkan oleh latar belakang pengalaman, pendidikan, dan cara pandang dari para ahli yang bersangkutan. Meskipun demikian, dari masing-masing cara pandang yang berbeda, itu dapat ditelusuri beberapa hal yang merupakan persamaan tersebut maka dalam dirumuskan sebagai kriteria merupakan kriteria teoretik dari ekologi administrasi itu sendiri, sehingga dapat diambil batasan mendekati artinya yang benar. Ekologi pertama kali diperkenalkan oleh Ernest Haeckel, seorang biologis Jerman pada tahun 1869. Kata ekologi terdiri dari kata oikos dan logos. Oikos adalah artinya rumah atau tempat tinggal, sedangkan logos artinya telah atau studi. Jadi, ekologi adalah ilmu tentang rumah atau tempat tinggal makhluk. Biasanya ekologi didefinisikan secara ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan dengan lingkungan. Ekologi adalah tata hubungan total dan manual. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari organisme-organisme dalam hubungan mereka dengan lingkungan fisik mereka seperti iklim, tanah, sinar, air, dan lembab. Ekologi adalah suatu kajian yang berhubungan dengan interaksi antar organisme dengan lingkungan. Dasar empirismenya terletak dalam hasil penelitian bahwa organisme yang hidup ini bervariasi menurut lingkungan. Dari pengertian di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulannya bahwa lingkungan mempunyai batas terdiri dan isi yang tertentu. Secara praktis, ruang lingkup itu dapat ditentukan oleh faktor alam, faktor sosial, dan sebagainya. Sedangkan secara teoritis, batas lingkungan sulit yang ditentukan manusia sebagai makhluk hidup merupakan salah satu komponen yang terpenting dalam proses saling pengaruh dan mempengaruhi antar manusia dan antar manusia dengan lingkungannya. Agar mudah dipahami, untuk lingkungan ini dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu lingkungan fisik, lingkungan biologi, dan lingkungan sosial. Fungsi administrasi adalah fungsi daripada atau yang terjadi dijalankan oleh setiap orang yang memimpin atau mempunyai suatu organisasi. Administrasi juga terbentuk dari pimpinan, pembinaan, pengarahan, dan pengadilan daripada suatu organisme secara keseluruhan. Baiklah, itu yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Agustina. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Deria yang menjelaskan tentang peran pemerintahan dalam mengatasi pengangguran di Indonesia. Ekologi administrasi negara adalah serangkaian proses yang terorganisir dari suatu aktivitas publik atau kenegaraan yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan, terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Berikut ada faktor-faktor ekologis dalam administrasi di Indonesia. Pertama, A. Lokasi dan keadaan geografis. Untuk melihat pengaruh lokasi dan posisi geografi terhadap administrasi negara, perlu disebutkan bentuk wujudnya negara Indonesia terdiri dari kepulauan, letak astronomiknya yang berada di daerah tropik, posisi silang antara 2 benua dan 2 samudra.
B. Pengaruh administrasi negara terhadap geografi Indonesia. Selain pengaruh administrasi negara terhadap geografi, ada pengaruh dari segi lain yang dapat ditelusuri melalui perubahan cara pandang atau wawasan bangsa Indonesia terhadap geografinya. Wawasan ini akan teruji kemampuan real. Misalnya, air terjun merupakan potensi tenaga diubah untuk benar-benar menjadi tenaga. Tanah yang subur diubah menjadi tanaman padi, diubah agar benar-benar menghasilkan padi. 3. Keadaan dan kemampuan penduduk. Pengaruh keadaan dan kemampuan penduduk terhadap administrasi negara. Dalam melihat pengaruh faktor keadaan dan kemampuan penduduk ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu jumlah penduduk, distribusi sosial, komposisi atau umur, penghasilan penduduk, tingkat pendidikan, dan kesehatan penduduk. Baiklah, mungkin sampai sini materinya yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Odilia Mevi Marlina Halawa, NIM 1911148, mahasiswi setia Satya Negara Palembang. Saya dari kelompok 3 melanjutkan penjelasan dari Nelly. Saya akan menjelaskan tentang pengangguran menurut Keynes. 1. Voluntary unemployment merupakan jenis pengangguran yang memang disengaja. Alasannya adalah karena pekerjaan yang ditawarkan tidak sesuai dengan keinginan pekerja. Umumnya, alasannya adalah upaya tidak sesuai. Yang kedua, kembali mengintensifkan program keluarga bencana agar tidak terjadi ledakan penduduk yang memperbesar jumlah antara lapangan pekerjaan dan pencarian kerja. Ketiga, program transmigrasi kembali digalakkan. Keempat, mengoptimalkan pembangunan berbasis sistem padat karya. Kelima, mempermudahkan mereka yang hendak meminta pinjaman sebagai modal kerja. Keenam, melaksanakan bursa tenaga kerja dalam rangka mempertemukan apartementan dan penawaran tenaga kerja. Ketujuh, mengadakan perluasan kesempatan kerja, misalnya melalui pembangunan proyek-proyek umum atau mendirikan industri yang bersifat padat kerja, karya, dan progmarsmigras yang ditunjukkan selain dalam rangka perbesaran tenaga kerja, tapi juga dalam rangka perluasan kesempatan kerja. Kedelapan, meningkatkan mutu tenaga kerja. Manfaat ekologi administrasi dalam upaya mengatasi pengangguran di Indonesia. Dalam mengatasi pengangguran di Indonesia, ekologi administrasi memiliki beberapa cara yang digunakan. Pertama, menciptakan SDM yang berkualitas dalam hal mengatasi pengangguran tertentu erat kaitannya dengan faktor ekologi di sekitarnya. Salah satunya adalah sumber daya manusia atau manusia yang hidup di lingkungan tersebut. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang tepat untuk mengatasi pengangguran, salah satunya ialah dengan melakukan rekrutmen yang berkualitas dan diikuti dengan penempatan yang tepat. Jika pemerintah sangat serius untuk penanganan pengangguran melalui peran aparatur negara, maka sudah selayaknya pemerintah mengoptimalkan potensi para aparatur negara pada posisi yang tepat.
Dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang direktur melalui proses rekrutmen yang baik, maka individu tersebut selanjutnya menjalani pelatihan, pembangunan dan penempatan. Dengan demikian, sumber daya manusia menjalani pelatihan yang handal telah disiapkan untuk mengatasi pengangguran yang merupakan proyek besar dan membutuhkan tenaga kerja keras dan juga sebagai inovasi. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan. Masalah kependidikan yang serius dihadapi oleh negara berkembang pada umumnya antara lain berkisar pada masalah mutu pendidikan, kesiapan tenaga pendidik, fasilitas dan lapangan pekerjaan. Kekurangan tersedia lapangan kerja akan berbimbas pada kemampuan sosial dan eksistensi pendidikan dalam perspektif masyarakat. Pada masyarakat tenaga kerja berkembang, pendidikan diposisikan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan kesempatan kerja yang ada. Dalam arti lain, tujuan akhir program pendidikan adalah teraihnya lapangan kerja yang dihadapkan atau setidaknya setelah lulus dan bekerja di sektor formal yang memiliki nilai atau gengsi yang lebih tinggi dibandingkan sektor informal. Dengan demikian, keterbatasan lapangan kerja sehingga berpotensi untuk tidak dapat bertampungnya lulusan program pendidikan di lapangan kerja. Secara linear berpotensi mengunat ekstensi dan urgensi pendidikan. Dalam perspektif masyarakat, pendidikan merupakan anak tangga mobilitas yang penting. Seperti telah disebut sebelumnya bahwa pendidikan mampu meningkatkan status sosial seseorang. Hal ini karena pendidikan itu sendiri mempunyai peran yang penting bagi diri sendiri maupun masyarakat setempat. Lembaga pendidikan mempersiapkan seseorang untuk mendapat pekerjaan. Jika proses perjalanan pendidikan sepanjang masa ditinjau secara menyeluruh, maka dapat dilihat kenyataan bahwa kemajuan dalam pendidikan beriringan dengan kemajuan ekonomi secara bersamaan. Peserta didik yang menempatkan sekolah diharapkan sanggup melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Semakin tinggi pekerjaannya, maka semakin berkesempatannya untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Untuk itu, mutu pendidikan harus ditingkatkan supaya kemampuan atau skill terus meningkat dan mampu memperoleh pekerjaan yang layak. Demikian penjelasan dari saya, maka kelompok kami dilanjutkan oleh Ruki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruki Zulkarnain dari kelas 4A siang. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari saudara Pika tentang peran pemerintah pengangguran di Indonesia. 1. Segera harus disempurnakan kurikulum dari sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan dan kurikulum sangat menentukan kualitas pendidikan yang berkualitas kompetensi, karena sebagai besar para pengangguran adalah para lulusan perguruan tinggi yang siap menghadapi dunia kerja. 2. Segera mengembangkan potensi kelautan dan pertanian, karena Indonesia mempunyai letak geografis yang strategis yang sebagian besar berupa lautan dan pulau-pulau yang sangat potensial. Sebagai negara maritim dan agraris, potensial atau potensi kelautan yang ada di pertanian Indonesia perlu dikelola secara baik dan profesional supaya dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.